Oke, halo semuanya. Di video kali ini gue mau ngebahas terkait materi memperkuat dan memperlemah argumen. Bisa dibilang ini jadi salah satu materi yang cukup sulit gitu dan juga agak tricky karena memang kita mesti tahu betul gitu batasan-batasan dan karakteristik dari arah sebuah argumen. Sebelum bahas lebih jauh gitu tentang argumen, pertama kita harus tahu dulu gitu bahwa pada dasarnya secara umum argumen itu punya tiga struktur dasar. Yang pertama yaitu argumen biasanya diawali oleh latar belakang. Nah ini biasanya yang menjadi informasi awal yang perannya itu lebih ke informasi dasar yang nantinya membantu pemahaman kita terhadap argumen utamanya. Nah yang kedua yaitu inti argumen yang biasa juga disebut simpulan utama atau argumen utama dari bacaan gitu. Nah inti argumen ini adalah klaim yang menjelaskan informasi utama argumen yang harus kita terima kebenarannya di luar bahwa klaim itu benar atau salah gitu secara fakta atau secara faktual di sekitar kita. Ya, kemudian yang terakhir yaitu argumen memiliki sebuah bukti pendukung. Bukti pendukung ini adalah informasi, data ataupun fakta yang nantinya kita gunakan gitu untuk mencari apa informasi yang memperkuat premis gitu dari sebuah argumen utama. Nah, bukti pendukung ini yang nantinya bakal kita analisis gitu dalam melihat apakah eh, posisi dari opsi-opsi pilihan itu akan menjadi memperkuat, memperlemah atau enggak berhubungan. Nah, ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya gitu. Apa aja sih karakteristik yang memperkuat, apa aja karakteristik yang memperlemah, apa aja karakteristik opsi pilihan itu yang nanti nggak sesuai atau tidak relevan. Ya, berikut adalah contoh argumen yang ada di soal simulasi SNBT BP3 di tahun 2024. Jumlah pekerja yang berasal dari generasi milenial saat ini itu semakin banyak. Nah, ahli psikologi kerja menyebutkan bahwa pekerja milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalimat pertama yang menjelaskan bahwa jumlah pekerja yang berasal dari generasi milenial saat ini semakin banyak. Nah, ini adalah latar belakang gitu. Jadi informasi yang akan mendasari argumen selanjutnya gitu. Jadi cuma kayak bridging gitu atau ngasih eh, penjelasan awal bahwa wah sekarang nih banyak pekerja milenial gitu. Nah, selanjutnya di kalimat kedua yaitu ahli psikologi kerja menyebutkan bahwa pekerja milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Nah, ini adalah inti argumennya gitu, atau argumen utamanya yang memang harus kita terima klaimnya gitu. Kita harus yakini kebenarannya gitu. Dimana ada kalimat komitmen organisasi yang rendah. Nah, ini sebenarnya dari satu kalimat yang inti tuh sebenarnya ini bahwa pekerja milenial memiliki komitmen organisasi yang rendah. Jadi opsi pilihannya nanti terkait dengan memperkuat dan memperlemah itu adalah informasi yang berhubungan dengan komitmen organisasi gitu. Kita tahu sendiri bahwa kalimat komitmen itu punya makna yang cukup luas gitu artiannya. Jadi ada beberapa makna yang memang punya asosiasi atau keterkaitan dengan kalimat komitmen. Misalkan apa? Eh, tanggung jawab gitu. Kalau kita ngomongin dalam ranah pekerja, komitmen organisasi yang rendah itu kan berhubungan dengan bahwa si pekerja milenial milenial itu cenderung punya tanggung jawab yang rendah gitu terhadap organisasi atau terhadap pekerjaannya gitu. Karena kan komitmennya rendah. Atau yang kedua selain tanggung jawab itu juga berhubungan dengan ya loyalitas gitu atau kesetiaan. Artinya apa? Ya bisa jadi pekerja milenial ini cenderung, nah klaimnya tuh cenderung gitu kan. Cenderung itu suka pindah-pindah tempat kerja gitu. Jadi cenderung suka ganti-ganti kerjaan, kalau dia bosan ganti kerjaan, kurang lebih kayak gitulah. Karena kan komitmen organisasinya yang rendah. Atau juga
komitmen organisasi yang rendah itu berhubungan dengan ya dia nggak memberikan effort atau usaha terbaik untuk kantornya atau untuk tempat dia bekerja gitu. Bisa jadi dia nggak ngasih ide, nggak ngasih inovasi yang terbaik untuk kantornya dari bidang yang dia kerjakan gitu. Jadi ya melakukan semuanya seadanya gitu atau bahkan kurang bagus gitu usahanya atau effortnya. Itu kan kita dalam menganalisis kalimat komitmen organisasi yang rendah kita perlu penalaran secara induktif. Jadi kita melihat pengamatan berdasarkan pengalaman yang ada gitu di sekitar kita gitu. Jadi yang pertama kita harus menerima kebenaran bahwa milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Nah, di sisi lain kita juga diperbolehkan berasumsi terkait dengan komitmen organisasi yang rendah, di mana asumsi di sini yang dipersilahkan atau yang diperbolehkan itu yang masih berhubungan dengan komitmen organisasi yang rendah. Sama halnya kalau kita ngomongin misalkan komitmen dalam menjalin hubungan gitu. Itu kan juga berhubungan dengan ya tanggung jawab kita sebagai pasangan gitu kan, saling mengerti, saling memahami, saling mewajari gitu kan. Atau misalkan juga berhubungan dengan kesetiaan kita, loyalitas kita terhadap pasangan kita gitu kan. Atau juga berhubungan dengan kalau tadi ide atau inovasi ya berarti kita memberikan effort atau usaha yang terbaik untuk pasangan kita kan. Nah, itu kan namanya kita menganalisis kalimat komitmen secara induktif gitu. Nah, jadi mengetahui struktur argumen ini bakalan menjadi penting karena memang biasanya arah argumen yang baik yang biasanya ada di opsi pilihan gitu, baik itu memperkuat, memperlemah atau yang nggak berhubungan, itu akan berhubungan dengan si argumen utamanya biasanya. Jadi kita bisa lebih tahu batasan nantinya. Apakah pernyataan pada opsi pilihan itu nanti dia berhubungan gitu atau enggak berhubungan? Ya jika berhubungan apakah arahnya nanti memperkuat atau memperlemah? Dan jika enggak berhubungan, ya maka opsi tersebut nantinya akan tidak relevan dengan argumen